Sumatera Barat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sebut saja keluarga yang harusnya melindungi, mengayomi, dan juga mengarahkan anak-anaknya justru jadi musuh dan perusak masa depan mereka. Kita bahas lengkapnya dalam dialog Detak Sumbar. Kita angkatkan tema malam hari ini. Tentunya fenomena predator seksual anak kandung. Saya kepada Uni Mary terlebih dahulu. Uni, dengan kasus-kasus belakang ini seberapa membahayakan kondisi Sumatera Barat hari ini dengan fenomena terhadap anak kandung? Iya, sebetulnya kan memang kami selalu mengatakan bahwa kita ini Sumatera Barat sedang memang darurat dengan kekerasan seksual. Apalagi di Nurani Perempuan, P2TP2A, kami selalu menerima laporan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan memang yang banyak dilaporkan itu adalah kasus-kasus kekerasan seksual. Di Nurani Perempuan sejak saya bergabung di tahun 2011, tahun 2012 saya juga pernah di Nurani Perempuan mendampingi anak yang menjadi korban dari ayah kandungnya. 2 anak diperkosa oleh ayah kandungnya. Lalu kemudian juga waktu itu usia anaknya masih sangat kecil, usia 10 dan 5 tahun. Lalu kemudian memang kita melihat situasi ketika anak menjadi korban oleh ayah kandung, lalu dia tidak mendapatkan dukungan penuh dari keluarga. Hanya sebagian kecil yang mereka akan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga. Dalam artian? Ketika dia kemudian kasusnya ini kadang-kadang kan tidak ketika kasus-kasus kekerasan seksual ditemukan oleh masyarakat, maka masyarakat itu sendiri yang melapor ke kepolisian. Bukan keluarga terdekat. Bukan keluarga terdekat, karena banyak pertimbangan keluarga tidak mau melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi. Setelah 2012 itu, 2013 pun kami menerima lagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah kandung dari usia dari kelas 4 SD sudah mulai mengalami sampai kemudian baru terungkap kelas 1 SMA. Memang rentang untuk kasus-kasus kekerasan seksual yang relasi hubungannya itu adalah ayah kandung, ini memang sangat tertutupi dengan rapat karena banyak pertimbangan korban. Jadi kalau misalnya saya ingat-ingat kembali, memang cukup banyak ya kasus-kasus setiap tahun itu ada, kalau nggak 1 ada 2 begitu. Terus juga setelah itu ada lagi malah dari kelas 5 SD baru terungkap juga kelas 3 SMA, malah ketika itu yang kami sangat lihat malah keluarga dari ayahnya ini, nenek dari pihak ayahnya ini sangat mendukung si korbannya. Malah dia kan berarti kan itu anak kandung dari nenek itu kan. Nah, malah dia yang sangat kekeh untuk melaporkan anaknya sendiri gitu. Nah, itu cukup baik ya dukungan dari keluarga. Yang belakang ini yang terungkap? Nah, yang belakangan ini yang terungkap. Siapa yang melaporkan? Yang terakhir di 2021 kami juga mendampingi 3 ya, di 2021 3 kasus bersama P2TP2 juga, ayah kandung yang menjadi pelaku. Itu malah yang melaporkan juga berawal dari masyarakat. Nah, lalu kemudian tidak yang di 2000 ini, di 2021 yang satu tidak ibu kandung yang melaporkan. Terus yang satunya lagi juga tidak mendapatkan dukungan yang penuh dari keluarganya, dari ibu kandung si korban itu sendiri.